Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir kita di pelajaran tafsir pada surah Al-Buruj. Suratul Buruj ya. Al-Buruj ya. Artinya adalah bintang-bintang atau planet ya. Al-Buruj. Dinamakan surah Al-Buruj karena disebutkan Al-Buruj di ayat yang pertama dalam surah ini, was-sama'i dzatil buruj. Dan surah Al-Buruj adalah surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna jami'an. Baik, kita masuk ke firman Allah Subhanahu wa taala, was-sama'i dzatil buruj. Ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala berqasam, bersumpah dengan langit dan juga bintang-bintangnya. Was-sama, demi langit, Zatil Buruj, yang mempunyai bintang-bintang yang besar. Mempunyai bintang-bintang yang besar. Al-Buruj artinya apa tadi? An-nujum al-idham, bintang-bintang yang besar. Atau penciptaan yang indah. Menunjukkan kemana? Menunjuk ke bintang tersebut. Atau dalam tafsir lain disebutkan Al-Buruj itu adalah orbitnya bulan dan juga matahari ya. Orbitnya bulan dan matahari yang keduanya bergerak di orbitnya itu ya. Manazilus syams wal qamar, tempat matahari dan bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Wal yaumi al mau'ud. Al yaumil mau'ud artinya adalah hari kiamat, hari yang dijanjikan. Wal yaumi, hari, al mau'ud, yang dijanjikan, artinya adalah hari kiamat ya. Banyak para mufassirin menyebutkan artinya adalah hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud, dan ada syahid, ada yang menyaksikan, wa mashhud, dan ada yang disaksikan. Nah, dalam ayat ini para mufassirin berbeda pendapat. Apa artinya syahid dan apa artinya mashhud? Banyak sekali perkataan dalam perbedaan pendapat ini. Dan yang paling asharul qaul ya, pendapat yang paling banyak adalah disebutkan ya, syahid di sini adalah hari Jumat. Wa syahidin, dan demi hari Jumat. Wa mashhud, dan juga wa mashhud diartikan, ditafsirkan dengan hari Arafah. Syahid dan demi hari Jumat, wa mashhud dan demi hari Arafah ya, dan demi hari Arafah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutila ashabul ukhdud, telah dibunuh apa? Ashabu al-ukhdud, orang-orang yang menggali parit. Al-ukhdud artinya adalah parit, lubang yang dibuat oleh manusia. Di sini ada beberapa kisah ya yang menyebutkan tentang ashabu al-ukhdud ini. Siapa mereka? Ya. Siapa mereka ashabu al-ukhdud? Siapa mereka? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat setelahnya, an-nari dzatil waqud, mereka mempunyai api yang menyala-nyala. Izhum 'alaiha qu'ud, mereka di sekitar parit itu duduk-duduk ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada kaum
mu'minin. Nah, siapa si ashabul ukhdud? Apa yang mereka lakukan kepada kaum mukminin? Banyak ya kisah-kisah ya yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya mereka itu adalah ya ahlul Faris, orang-orang Persia. Ketika raja mereka pengen menghalalkan tazwijul maharim, menikah dengan mahram, maka para ulama ketika itu mencegahnya. Kemudian raja ini, penguasa ini membuat sebuah parit dan melempar semua orang-orang yang mencegah atau yang melarang, ya, di antaranya para ulama, orang yang melarang untuk menikahi mahramnya, di antaranya para ulama dan kaum mukminin, sehingga mereka bisa lanjut dalam kemaksiatannya, itu apa? Menikahi para mahram. Atau mereka itu yang kedua, ya, ada yang bilang bahwasannya mereka itu adalah kaum yang ada di Yaman. Ya, sering terjadi peperangan di antara kaum mukminin dengan kaum musyrikin. Sehingga ketika kaum kafir menang melawan kaum mukminin, maka kaum kafir itu khuddu al-akhdad, ya, menggali parit. Kemudian kaum kafir itu membakar mereka, kaum mukminin, ya. Dan juga ada yang menyebutkan bahwasanya mereka itu adalah ahlul Habasyah. Dan nabi mereka menyangka bahwasanya nabi mereka adalah Habasyi. Kemudian mereka membuat parit untuk membakar laki-laki dan perempuan, ya. Yang mana mereka menyangka bahwasanya yang mereka bakar itu adalah Nabi Daniel dan teman-temannya. Dan ini adalah pendapat para ulama tentang cerita ashabu, atau siapa mereka ashabu al-ukhdud. Nah, kemudian ada kisah, ya, yang disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, kisah panjang sekali, ya, kisah yang panjang, ya, yang Rasulullah SAW sebutkan. Hadis ini diriwayatkan di Imam Muslim. Katanya dulu ada seorang raja, seorang raja, ya, dia juga mempunyai ahli tukang sihir. Dia mempunyai tukang sihir, ya. Nah, ketika tukang sihir ini sudah tua, ya. Nah, tukang sihir ini bilang kepada raja itu, "Wahai raja, aku ini sudah tua. Coba kasih saya anak kecil yang pintar, yang pandai, yang cerdas, supaya aku latih dia jadi tukang sihir lagi." Nah, kemudian datanglah seorang anak yang cerdas, ya, anak yang cerdas. Dia diajari sama tukang sihir ini. Dia diajari sama tukang sihir ini dengan sihir-sihir yang magic yang dia bisa, ya, sihir-sihir yang dia bisa. Nah, kemudian pada satu hari si anak kecil ini ketemu dengan rahib. Apa rahib? Itu orang yang memegang ilmu kitab Injil yang sahih. Ya, kemudian anak kecil ini ketemu sama rahib. Bukan anak kecil ya, sekarang udah gede, agak sudah dewasa, ya, sudah dewasa. Ketemu sama rahib, orang yang tahu tentang isinya Injil. Kemudian yang ini, ghulam ini, anak ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh rahib, dan dia takjub dengan apa yang didatangkan oleh rahib tersebut dari wahyu-wahyu Injil, yang mana Injil yang dibawa oleh rahib ini adalah Injil yang betul, ya, Injil yang benar, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika si anak ini, ghulam ini, ya, anak ini udah kenal sama si rahib, dia itu ketika dari rumah,
ketika dari rumahnya, ya, dia mau datang ke si tukang sihir, ya, dia tuh telat ke tukang sihirnya. Tukang sihirnya bilang, kenapa kamu telat? Ya, dipukul. Ya. Kemudian ketika dia pulang juga ke rumah, dia pasti mampir ke rohibnya. Sampai dia pulang ke rumah juga telat. Ya. Kemudian ditanya sama keluarganya, kenapa kamu telat? Ya, seperti itu. Kemudian dipukul anaknya di rumah. Kemudian dia datang ke rohib. Kemudian dia bilang apa yang terjadi samanya, dipukul terus sama tukang sihir dan sama keluarganya. Kata rohib, bilang kalau misalnya kamu telat di keluarga, bilang tukang sihir yang lama-lama. Kalau misalnya tukang sihir yang pukul kamu karena telat, bilang keluarga saya yang lama-lama, saya berlama-lama sama keluarga saya. Nah, seperti itu. Berarti si anak ini sekarang adalah muridnya si rohib. Nah, sekarang berarti anak ini ya, dia bersama-sama rohib dan juga dia mempunyai kekuatan ilmu-ilmu sihir yang dikasih oleh tukang sihir. Dia bingung mana yang benar di antara kedua ini. Nah, tiba-tiba fi yaumin minal ayyam, pada satu hari dia ketika di perjalanan dia mendapatkan satu binatang buas, binatang buas yang menghalangi jalannya dan menghalangi jalan semua manusia di kampung itu untuk lalu lalang. Nah, kemudian anak ini ingin mengusir binatang buas ini. Anak ini ingin mengusir binatang buas ini. Kemudian kata anak ini, nah sekarang aku ingin tahu mana yang lebih betul, perkara si tukang sihir apa perkara si rahib. Dengan mengatakan, ya Allah, katanya, ya Tuhanku, ya Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika, ya Tuhanku, jika memang perkaranya rahib itu lebih dicintai oleh Engkau wahai Allah, katanya. Nah, dia akhirnya sudah yakin dengan Allah, ya. Maka bunuhlah dabah ini, maka bunuhlah binatang buas ini. Kemudian dia ambil batu, ya. Kemudian dia lempar dabah ini dengan batu, dan qadarallah wa ma syafa'al, ini telah KO, ya. Binatang buasnya KO, kalah, dan akhirnya manusia pun bisa lalu lalang karena binatang buasnya sudah kalah. Nah, kemudian si anak ini kembali ke si rohib. Dan memberitahukan kejadian yang tadi. Wahai rohib, setelah membunuh ini binatang buas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, si rohib mengatakan kepada anaknya, mengatakan kepada anaknya, kamu itu lebih baik dari saya, lebih bagus dari saya, anta khairun minni. Nah, tapi kamu nanti akan diuji. oleh kaum kamu. Nah, seperti itu. Nah, anak ini sekarang punya mukjizat kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa menyembuhkan penyakit buta, ya, dan juga penyakit apalagi kulit dan lain-lain penyakit bisa dia sembuhi, nah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada satu hari, ya, anak ini datang ke raja, datang ke rajanya itu, raja. Raja ini, ya, tahu bahwasannya si anak ini mempunyai kelebihan, yaitu menyembuhkan penyakit. Dan si raja ini aslinya dia mempunyai penyakit yang tidak bisa diobati. Makanya dia panggil anak ini karena dia mendengar anak ini punya kelebihan, yaitu bisa menyembuhkan semua segala penyakit. Nah, dan dikasih hadiah yang banyak, dikasih hadiah yang banyak. Kemudian kata rajanya, wahai anak, sembuhkanlah saya. Kata anak ini, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata anak ini, jika engkau wahai raja beriman kepada Allah, maka aku akan mendoakan
kamu kesembuhan kepada Allah sehingga Allah bisa menyembuhkanmu. Nah, kemudian raja ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak ini mendoakan supaya raja ini sembuh, dan juga akhirnya raja ini sembuh. Nah, ini kisah yang pertama. Kemudian datang lagi anak ini pada hari yang lain. Anak ini datang pada hari yang lain lagi. Ditanya sama rajanya, atau kebalik. Kemudian anak ini datang lagi, ya. Kemudian anak ini bertanya kepada raja tersebut, siapa yang mengembalikan penglihatan engkau wahai raja? Ya, raja ini dulu yang penyakitnya dulu adalah buta, ya. Kemudian didoakan oleh anak ini menjadi kembali lagi penglihatannya. Kemudian anak ini bertanya kepada raja, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Nah, afwan, kebalik ya, kebalik. Kita ulang kisahnya. Yang menanyakan, ya, yang nanya itu raja, yang bertanya itu raja. Rajanya menanyakan anak ini. Nah, kata raja ini, siapa yang bisa mengembalikan penglihatan? Ya, kata anak ini, Allah. Ya, kata anak itu Allah. Kata raja ini, bukan saya. Kata anak ini, bukan, ya, Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Kata rajanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selainku? Kata anaknya, iya, saya punya. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah. Akhirnya raja ini menyiksa anak ini karena dia tidak menganggap raja itu sebagai Tuhannya. Kemudian anak ini ditanya lagi, ya, kamu kan dengan sihir itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit, ya. Siapa yang menyembuhkan? Kata anak ini, yang menyembuhkan bukanku, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Kata raja, bukankah saya yang menyembuhkan? Katanya. Kata anaknya, tidak, tapi Allah yang menyembuhkan. Kata rajanya, apakah engkau mempunyai Tuhan selainku? Ya, saya mempunyai Tuhan selainku, ya. Sehingga dia diazab oleh raja ini karena dia mengatakan, ya, bahwasanya ada Tuhan selain raja tersebut. Nah, kita lanjut kisahnya di sesi yang kedua.